show dari latihan malam sampai pada panggung aksi. Tempat kita mengobrol seru bareng orang-orang hebat yang udah ngerasain jatuh bangun di balik gemerlap panggung. Kali ini kita bakal ngajak kalian buat cerita-cerita di balik layar tentang pertunjukan. Bukan cuma sekedar lampu sorot atau sorotan lampu dan juga gemuruh penonton, melainkan tentang keringat, tawa, dan perjuangan yang terjadi pada saat itu. Apalagi buat yang latihan malam hari. Nah, di sini kita ngobrol santai bersama Kak Ica yang merupakan anggota dari lembaga seni yang ada di kampus. Nah, Kak Ica bakal berbagi cerita soal gimana rasanya latihan sampai larut malam hingga pada detik-detik sebelum naik ke atas panggung. Lewat cerita-cerita ini kita bakal tahu bahwa tampil memukau di atas panggung itu hasil dari proses panjang yang gak selalu mudah, tapi justru penuh makna dan seru. Talk show ini cocok banget buat kalian yang suka dunia seni. Jadi simak talk show ini dengan baik karena perjalanan menuju panggung aksi itu seru banget buat diceritain. Oke, langsung saja. Kak Ica, gimana sih awal mulanya kenapa Kak Ica tertarik buat masuk ke lembaga seni yang ada di kampus? Sebenarnya dari SMP sampai SMA itu suka sekali menari. Jadi, tapi karena SMP SMA-nya tidak menemukan lembaga yang cocok mengenai kesenian, makanya pas masuk di bangku perkuliahan itu menemukan lembaga kesenian yaitu Aksara. Makanya langsung mendaftar di Aksara. Pernah ngalamin gak sih latihan sampai larut malam? Pernah, apalagi pas proses menjelang pementasan itu hampir setiap hari latihan sampai malam. Nah, ada gak sih momen berkesan selama proses latihan atau pas tampil di panggung Aksara gitu? Momen berkesan pas latihan itu ketika per divisi itu saling kompak untuk saling bagi pemahaman mengenai gerakan-gerakan baru atau gerakan yang dirubah, pola yang diubah. Itu senang berbagi pemahaman mengenai gerakan yang diubah. Ada nggak sih drama di balik layar, semisal kayak alatnya rusak, pemainnya telat, atau gerakannya beda gitu loh? Pernah, apalagi pas proses penjahitan, dimana itu di divisi teater itu seringkali ada di part-part yang kayak lupa naskah, terpaksa pemainnya harus improvisasi atau propertinya tiba-tiba jatuh tanpa disengaja. Nah, menurut kakak ada nggak sih tantangan menjadi seorang anak lembaga seni di kampus? Kalau dibilang tantangan, tidak semua orang tahu tantangan dari anak seni. Tantangan yang dihadapi sama anak seni itu yang orang tidak tahu adalah dimana kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu latihan dengan waktu kuliah. Oh, jadi pembagian waktunya harus sesuai gitu kan? Nah, cara kakak bagi waktunya gimana? Membagi waktunya itu tetap kita harus pintar-pintar yang namanya skala prioritas. Jadi terkadang kita di sela-sela latihan itu kita mengerjakan tugas, setiap ada jam istirahat kita kerjakan tugas. Ada nggak sih hal yang kayak, oh aku bersyukur banget nih gabung di organisasi ini? Ada, apalagi saya pribadi itu bersyukur masuk di lembaga seni kampus termasuk Aksara, karena saya pribadi itu bisa menemukan sistem kekeluargaan di Aksara. Terus di sisi lain yang saya syukuri adalah saya bisa berkesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat saya, serta bisa membangun jaringan dengan orang-orang yang sama dengan minatnya.
Jadi sistem keluarganya yang harus berbeda. Nah, kalau semisal kakak disuruh milih nih antara semua pertunjukan atau semua karya yang ada di Aksara, kakak pilih yang mana? Kalau saya kebetulan kan di Aksara saya divisi tari, jadi yang paling saya pilih adalah tari karena tari bagi saya itu adalah keindahan yang bisa menunjukkan arti-arti, menunjukkan cerita melalui gerakan-gerakan yang indah. Ada nggak sih tari yang kayak kakak tuh bangga banget buat tampilin itu? Ada, dan itu hal yang sudah kucapai pas inaugurasi himpunan, di mana keinginan saya itu adalah tampil sebagai penari solo. Wah, jadi kakak penari solo nih kemarin. Nah, harapan kakak buat lembaga seni kampus kedepannya mungkin? Harapan saya kedepannya semoga semakin banyak apresiasi dan dukungan dari pihak kampus supaya dunia seni kampus itu bisa hidup, bisa kembali hidup dan mengembangkan kreativitas tanpa batas. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada pesan apa sih buat mahasiswa atau penonton buat yang ingin gabung tapi masih ragu gitu? Pesan saya untuk bagi mahasiswa yang ingin bergabung di dunia seni kampus atau mahasiswa yang baru memulai, itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena seni kampus adalah tempat untuk belajar serta membangun kreativitas dan menemukan passion. Ya sih. Baik, itu dia ya obrolan kita kali ini, penuh cerita, semangat dan inspirasi dari balik dunia pertunjukan. Terima kasih banyak untuk Kak Ica sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman yang luar biasa. Dan tentu saja terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa setiap langkah kalian punya arti. Terus berkarya dan tetap percaya pada proses.